Jibril meniupkan sesuatu dan itu membuahi sel telur, karena seluruh manusia sel telurnya dibuahi baru lahir seorang anak. Ya. Jadi makanya pernah saya katakan, jangan-jangan Isa bukan ibnu lagi, tapi binti Jibril, bin atau apa ya? Saya nggak tahu ya. Bagaimana cara nyebutnya? Nah, jadi kawan-kawan, memang terciptanya Isa menurut Ibnu Katsir akibat tiupannya Jibril masuk ke farjinya Maryam dan lahirlah Isa. Apa yang masuk ke farjinya kita nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang bisa membuahi sel telur sehingga Maryam itu mengandung. Salam teman-teman, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat berjumpa kembali di channel ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Doa dan harapan saya teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, damai, dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita menyaksikan satu lagi video jawaban dari sang debaters ketika ditanya apakah Yesus yang Kristen sembah sama dengan Isa dalam Al-Quran. Teman-teman sekalian, pertanyaan ini memang sering dipertanyakan baik dari pihak Kristen maupun pihak Islam. Pendeta Esra Soro dan Bapak Bambang Nursena dan beberapa pendeta lainnya yang sudah saya mendengar dan menonton di video mereka, teman-teman, memang mereka mengatakan bahwa Isa dan Yesus adalah pribadi yang sama. Nah, sedangkan sang debaters pendapatnya berbeda, teman-teman. Menurut sang debaters, Yesus dan Isa dua pribadi yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian, mari sama-sama kita simak video ini sampai selesai. Dan di akhir video nanti saya tampilkan Bapak Dr. Bambang Nursena dan Pendeta Esra Soro. Mereka mengatakan bahwa Isa dan Yesus pribadi yang sama. Berikut videonya. Sang debaters, saya ingin bertanya, ini pertanyaan ini sering ditanyakan. Kira-kira Isa dan Yesus itu sama atau tidak? Karena pemahaman orang selama ini ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak. Jadi kira-kira pandangan sang debaters ini kira-kira gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sorry ya, lampu saya itu voltasenya stabil, naik turun. Kadang terang, kadang gelap. Kalau boleh saya mengklaim, saya lah yang pertama sekali mempromosikan di dunia maya ini bahwa Isa bukan Yesus, bahwa Yesus bukan Isa. Ya, karena pada saat itu belum ada orang berdebat seperti ini. Nah, dasar argumen saya waktu itu mengatakan Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, telah lahir di kota Daud. Sementara Isa hanyalah manusia biasa yang terlahir dari Jibril dan Maryam. Kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir atas surah 19 ayat 22, ada sesuatu yang diciptakan Jibril. Nah, di dalam hal kemanusiaan, barang siapa yang membuahi sel telur, itulah bapaknya. Jibril meniupkan sesuatu dan itu membuahi sel telur, karena seluruh manusia sel telurnya dibuahi baru lahir seorang anak. Ya. Jadi makanya pernah saya katakan, jangan-jangan Isa bukan ibnu lagi, tapi binti Jibril, bin atau apa ya? Saya nggak tahu ya. Bagaimana cara nyebutnya? Nah, jadi kawan-kawan, memang terciptanya Isa menurut Ibnu Katsir akibat tiupannya Jibril masuk ke farjinya Maryam dan lahirlah Isa. Apa yang masuk ke farjinya kita nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang bisa membuahi sel telur sehingga Maryam itu mengandung. Ya. Kemudian, wow, Maryam kan bisa beranak tanpa suami. Oh, enggak mungkin Maryam melebihi Allah. Karena Allah mengatakan seorang anak itu tidak akan terlahir jikalau tidak ada suami dan istri. Ya, jadi tidak boleh lahir sendiri begitu. Makanya di tafsir Ibnu Katsir ada sesuatu yang masuk ke farji dari Maryam itu dan menjadi seorang anak. Kemudian perbedaan kedua adalah sampai detik ini tidak ada bukti arkeologis tentang kelahiran Nabi Isa. Sampai kepala kalian botak, sampai kalian masuk kuburan dan bangkit lagi, tidak akan kalian temui fakta arkeologis tentang kelahiran Isa. Tetapi yang ada fakta arkeologis tentang kelahiran Yesus dan kisah hidup Yesus dan juga penyalipan Yesus, semua fakta arkeologisnya ada. Sekalipun orang berbantah-bantahan tentang itu, bagi saya itu tidak masalah. Yang penting negara Israel tidak pernah menolak akan hal itu. Kecuali negara Israel menolak, oh di sini bukan Yesus lahir. Nah, di mana Nabi Isa diklaim dia lahir? Di bawah pohon kurma. Di mana pohon kurma itu? Mereka sering mengklaim, oh iya, di dekat benteng siapa dulu ya, apa namanya itu, Yosua itu ya. Karena ada di situ ditemukan pohon kurma. Kadang dibilangnya, wah di Bethlehem, pohon kurma tertua di Israel. Tapi di Israelnya di mana? Wow, di Tel Aviv, kayak kata si tuan guru, si bibir tebal siapa namanya itu, si Kainama. Wow, coba lihat ke atas itu. Itu Tel Aviv. Itu antara Al-Quran menggariskan Isa itu lahir di timurnya Baitul Maqdis. Artinya timurnya Yerusalem. Sementara Bethlehem itu selatannya. Kan utara ke atas, ke bawah selatan. Selatannya daripada Yerusalem. Jadi itu sudah hal yang berbeda. Kemudian
ibunya Isa Maryam, ibunya Yesus Maria. Maria anak Eli, sementara Maryam anak Amran. Saudaranya Harun saudaranya Musa. Maka kalau merujuk kepada Bible, Amran itu atau Imran itu, Amran kalau di Bible ya, saya tidak bilang Imran aja lah. Amran di Bible itu memiliki 3 anak, yakni Harun, Musa, dan yang terakhir Miriam. Jadi saya tidak ngerti nih Maryam ini Miriam atau gimana ya. Kalau Maryam nggak mungkin ya, karena Maria itu menurut mereka bukanlah bahasa Ibrani. Ya, nah, kemudian yang terakhir lagi bahwa Yesus itu mati di kayu salib, sementara Nabi Isa tidak mati di kayu salib, tetapi diselamatkan dan digantikan korban salah tangkap. Ya, apalagi perbedaannya banyak deh. Yang intinya bahwa Maryam tidak memiliki suami, sementara Maria memiliki suami, sehingga dia bisa diterima di tengah-tengah masyarakat Israel. Masuk ke dalam bait Allah dalam umur 8 hari Yesus disunat. Sementara di dalam Islam Isa tidak pernah disunat tetapi di dalam kandungan. Mungkin agar itu dalil mereka bahwa Muhammad juga disunat dalam kandungan. Ini satu-satu kekeliruan menurut saya dan satu-satunya apa yang ku bilang ya. Saya nggak tahu apakah dari mana dasar mereka mengatakan Nabi Isa disunat di dalam rahim. Sedangkan Al-Quran tidak ada menjelaskan, hadis juga tidak pernah mengatakan demikian ya kawan-kawan ya. Memang agak unik-unik sekali ajaran Islam ini ya. Tapi kita bisa apa? Itulah keyakinan mereka. Sementara kalau mereka mengakui Isa adalah Yesus, sesuai hukum Yahudi bahwa dia harus disunat umur 8 hari. Tapi ternyata dia disunat di dalam rahim, saya nggak tahu jalannya dari mana. Itu yang bisa saya jelaskan, terima kasih. Oh ya, sang debaters bisa bertanya satu lagi? 10 lagi juga bisa Pak, silakan asal bergantian. Oke. Saya mau tanya, ini setelah saya pernah baca, bukan membandingkan, tapi saya lihat sekilas. Ini kan para nabi hampir semua itu dari keturunan Israel. Nah, dari teman kita di sebelah ini, dari cerita yang saya persepsikan, maksudnya menyamakan, ini kayaknya cerita nabi-nabi dari bangsa Israel, tapi kayaknya diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ini sebenarnya kitab mana yang dijadikan sebagai acuan? Karena saya melihat ini ceritanya mirip-mirip. Contoh, teman saya mengatakan Musa itu Muslim. Saya tidak ingin membuat dia tersinggung, tapi saya bilang seandainya orang Israel dengar, apa mereka tidak tertawa atau bagaimana? Kira-kira pandangan sang debaters gimana itu? Oke. Ya, kalau mereka mau berlapang dada, kita bilang Musa ada 2, Nuh ada 2. Semua nabi yang di dalam Al-Quran berbeda dengan nabi yang ada dalam Bible. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada Adam, berbeda dengan Adam yang di dalam Bible. Apakah benar? Benar. Saya sudah kaji, tidak satupun nabi yang dalam Al-Quran sama persis dengan nabi yang ada di dalam Bible. Jadi itu tidak ada ya kawan-kawan ya. Jadi daripada kita mengatakan mereka pembual, mereka pengarang cerita-cerita bohong, dongeng-dongeng, lebih baik kita katakan semuanya ada 2. Tapi apakah mereka mau? Kan tidak mau. Permasalahannya mereka berat untuk melepaskan hal ini. Maka dari itu sering saya ajari kalian dan sering saya katakan keikhlasan itu penting. Kalau mereka tidak ikhlas, itulah sebabnya mereka sering mengklaim kitab suci mereka yang paling asli katanya. Sementara orang Kristen ya, sementara orang Kristen katanya sudah dipalsukan. Memang harus begitu caranya kawan. Kalau mereka tidak menuduh Bible dipalsukan, berarti Bible itu yang benar. Jadi cerita Adam yang di dalam Al-Quran itu palsu. Maka mereka daripada kitabnya palsu, maka mereka menuduhlah Bible itu palsu. Paham ya? Padahal Al-Quran tidak pernah menuduh Bible itu dipalsukan. Taurat dipalsukan tidak pernah. Injil dipalsukan tidak pernah ya. Zabur dipalsukan pun tidak pernah. Surah 2 ayat 79 tidak dikatakan di situ nama kitabnya, nggak ada. Orang ini memang banyak kali suka bohong-bohongnya. Maka dari itu aku bilang biarkanlah keduanya tetap ada 2 daripada kita saling menyakiti. Tapi kenapa mereka nggak ikhlas kawan? Karena Al-Quran tidak mampu menjawab hal apapun pertanyaan dunia mengenai nabi-nabi sebelumnya. Karena memang Al-Quran bukan kitab yang paling lengkap. Kalau tidak lengkap, apakah bisa dibilang sempurna? Juga nggak bisa. Berarti mereka ini selama ini omong kosong. Ya itulah yang mereka imani. Ya, kalau kita bilang mereka omong kosong, kita tidak enak pula. Tapi kalau kita merujuk kepada omong besar mereka, wah kita paling sempurna, paling lengkap, terurut, tidak diubah. Itu adalah kalau mengenai faktanya kita buat satu pertanyaan, mereka pasti tidak mampu menjawab. Sekalipun mereka menggunakan 1000 buku yang ditulis oleh para imam-imam mereka, para ustadz-ustadz, ulama, profesor, doktor agama Islam, tetap tidak mampu tanpa Bible. Jadi kelihatan setiap kita diskusi kawan-kawan muslim itu selalu membutuhkan Bible. Tetapi di luar sana mulut mereka dengan gampang mengatakan Bible sudah diubah-ubah, sudah diedit-edit. Sehingga isi Bible itu dipersalahkan. Tetapi ketika kita bertanya kebenaran Al-Quran itu, mereka tidak mampu menjawab tanpa Bible. Itu fakta. Bukan bohong-bohongan. Contoh, ketika kita bertanya kenapa Ibrahim disunat. Tanpa malu-malu mereka membuka kisah Abraham. Siapa nama istrinya Abraham? Tanpa malu-malu mereka membuka kitab Kejadian yang katanya sudah diubah, diedit itu. Lantas kenapa kau mengambil kitab yang sudah diubah untuk membenarkan cerita di Quranmu?
Wallahu alam dan goib. Silakan. Ya, oke. Ini ada satu lagi. Saya pernah bertanya sama teman saya. Apakah sang debaters percaya bahwa Abraham itu pernah ke Mekah untuk membangun Ka'bah atau bagaimana? Menurut sang debater ini benar atau bagaimana? Karena setahu saya makam Ibrahim itu ada kalau tidak salah di Yerusalem. Saya butuh tanggapannya. Oke, terima kasih. Banyaklah di sini orang Islam memang nggak tahu letak geografis dan historis dan juga arkeologis. Itulah kelemahan daripada Islam kalau ditanyai. Mereka mengatakan di dalam Al-Quran, Ibrahim pernah ke Mekah, ke Arab, bahkan mendirikan yang namanya Baitullah itu dan mendirikan yang namanya Ka'bah. Jangan bantah. Karena itu iman mereka, tapi Ibrahim loh. Tetapi mereka ini lucu, tidak pernah ikhlas untuk mengakui bahwa Ibrahim bukan Abraham. Gak pernah ikhlas. Mereka selalu menyamakan bahwa Ibrahim adalah Abraham. Nah, kalau kamu bertanya, apakah Abraham pernah ke Mekah? Enggak pernah. Apakah Abraham pernah mendirikan Ka'bah? Juga enggak pernah. Karena tidak ada perintah dari Bapa di sorga supaya Abraham mendirikan Ka'bah untuk disujuti dan bertakwa kepadanya. Itu enggak ada. Dan tidak ada perintah dari Bapa di sorga yang kekal untuk menjadikan Ka'bah itu adalah arah kiblat untuk orang menyembah Bapa di sorga. Enggak ada. Saya bicara Abraham dulu ya, untuk membuktikan itu berbeda. Jadi kawan-kawan, tidak ada satupun bukti bahwa air Zam-Zam itu adalah air yang karena tumitnya si Ismail di Kejadian 16, maka itulah air Zam-Zam yang dekat dengan Ka'bah. Cara mengujinya bagaimana? Buka Kejadian 16 dari ayat keberapa lupa aku ya. Ayat ke-14 dan seterusnya ya. Ketika itu di situ dikatakan sumur itu dikatakan Laharoi, bukan Zam-Zam. Ya. Saya belum pernah mendengar di Al-Qur'an bahwa sumur air Zam-Zam itu Laharoi. Saya tidak pernah juga menemukan di dalam Al-Quran air Zam-Zam itu bagaimana sih ya posisinya di situ. Tapi kalau mereka merujuk kepada Ismail yang kakinya itu mengeluarkan air, maka letaknya di Kades dan Beret. Bukalah peta dunia, Kades dan Beret itu ada di mana? Mesir. Itulah sebabnya Hagar itu keturunan budak dari Mesir. Dan dia membesarkan anaknya di padang Aram. Dekat Mesir, dan dia mengambil istri bagi Ismail juga dari Mesir. Lantas bagaimana air Zam-Zam itu bisa berada di Arab Saudi? Wallahu alam dan goib, kita nggak tahu. Apakah itu dipindahkan terbang, saya nggak tahu. Ya. Maka dari itu biarkan Ibrahim adalah Ibrahim, Abraham adalah Abraham. Mereka tidak rela, ini yang sulit. Andai kata mereka rela, kita tidak akan pernah berdebat. Jangan gunakan Alkitab kami, kita bilang. Mereka nggak mau ngeyel, selalu mengatakan ya Bible-mu itu kan dari Tuhan kami juga. Tuhan yang mana? Ya. Jadi itulah kesulitan kita, sehingga sampai hari ini kita berdebat. Cobalah mereka tidak mengintip satu kata pun dari Bible, dari Tauratnya Yahudi yang katanya sudah diubah-ubah, dari kitab-kitab Nabi sebelumnya, dari Injil. Percayalah kita tidak akan pernah berdebat. Tapi faktanya kenapa kita berdebat? Karena mereka tidak rela. Kenapa? Karena Al-Quran tidaklah lengkap untuk bicara itu. Isi Alkitab tahun 1733 itu menggunakan kata Isa Al-Masih. Makanya sampai hari ini orang-orang tua kita di Ambon lebih mengenal kata-kata tuang Allah, tuang Isa. Ya kan? Itu ungkapan-ungkapan yang terpelihara. Tapi apakah kata Isa itu keliru? Samakah Isa dengan Yesus? Jawabannya, ya tidak sama. Ya tidak sama itu hanya teologinya memang berbeda. Tapi ketika nama Isa itu muncul, sebetulnya dimaksudnya Yesus itu. Maksudnya Yesus itu. Maksudnya Yesus itu. Soal teologinya berbeda itu urusan lain. Tapi biasanya orang tidak mau mikir yang rumit-rumit. Pokoknya Isa bukan Yesus kan gitu kan. Nah sekarang dari mana asal-usul kata Isa? Kata Isa itu sebetulnya sudah muncul sebelum zaman Islam. Yesus Kristus sama dengan Isa Al-Masih. Itu sama itu. Tapi kenapa kisahnya berbeda? Satu lahir di sini, satu lahir di sini. Kita harus bisa bedakan antara kesamaan bahasa dengan kesamaan teologis. Kalau secara bahasa sama, yang dimaksudkan sama, tapi secara teologis itu menjadi berbeda. Sekarang misalnya gini loh. Hari ini saya ngajar di GSJS. Saudara semua lihat saya ngajar dan saudara tahu postur saya seperti apa. Lalu saudara mulai cerita kepada anak saudara, cucu saudara, cucunya cucu saudara, terus generasi bahwa pada tanggal sekian itu pernah ada pendeta namanya Esra. Maka kira-kira ini 2023 sampai tahun 2070 ada satu orang dari generasi sana bilang Esra itu orangnya gemuk. Tiba-tiba satu generasi dari sini Esra itu orangnya kurus. Sekarang deskripsi sudah beda. Apakah mereka membicarakan orang yang sama? Ya, Esra yang sama yang pada tanggal sekian datang ngajar di GSJS.
Orang yang dimaksudkan sama, tapi karena faktor-faktor tertentu, deskripsinya di sana tentang Ezra lain, di sini lain. Berarti salah satu harus salah. Ya kan? Jadi yang dimaksudkan dengan Yesus dan Isa itu sama. Yang dimaksudkan, tapi ternyata yang digambarkan dalam kitab Injil dan kitab Quran itu kok beda. Yang ini bilang mati di salib, yang sana bilang nggak mati di salib, hanya diselamatkan saja. Ya, diserupakan saja. Kok beda? Yang ini lahir di sini, di Bethlehem, itu lahir di bawah pohon korma. Kok beda? Kalau begitu, orang yang dimaksudkan sama, tapi deskripsinya berbeda. Lalu kalau deskripsinya berbeda, mana yang harus dipercaya Pak Pendeta? Ya percaya yang lebih tua lah. Ya kan? Kan lebih tua, kita lebih tua 6 abad. Gitu. Teman-teman sekalian, itulah dia videonya penjelasan dan jawaban dari saudara kita sang debaters yang sangat-sangat berbeda dengan Bapak Pendeta Ezra Suruh dan Bapak Bambang Luksena. Menurut teman-teman bagaimana? Tanggapan kalian bagaimana? Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan berkomentarlah dengan mengedukasi supaya saudara kita yang menyaksikan video ini dan membaca komentar kalian boleh menjadi berkat bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.